Oke adik-adik, tadi kita udah menyanyikan dan memuji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mulai ibadah kita dan buka ibadah kita dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan di minggu-minggu kemarin Tuhan. Kami banyak melakukan segala aktivitas Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan segala aktivitas dan kesehatan kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami, membimbing kami Tuhan, dan memberi kami kesempatan hingga kami juga bisa Tuhan untuk melakukan dan melaksanakan ibadah sekolah minggu lagi. Tuhan, sekarang kami memulai sekolah minggu kami, berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya juga Tuhan. Berkati teman-teman kami yang mungkin masih belum hadir juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka juga bisa segera berkumpul kembali Tuhan, dan kita bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih dengan sikap bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan kembali janji kita sebagai adik-adik sekolah minggu. Kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu, mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku dan Dia penebusku. Ku berjanji tetap jadi muridnya dan bersaksi memberitakan firman-Nya seluruh hidupku. Kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Nah, oke adik-adik, tadi kita udah ingetin juga ya kalau kita punya janji sama Tuhan, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang baik, kita mau menyebarkan berita-berita baik. Tapi mungkin dalam keseharian kita ada yang suka lupa nih, ada juga yang suka, oh iya aku punya janji sama Tuhan untuk melakukan hal-hal baik. Kita kadang lupa juga kalau Tuhan itu udah banyak banget memberikan kebaikan buat kita. Tuhan udah menyertai kita, kita bisa sehat, udah bisa berkumpul sama orang tua kita. Kadang kita lupa bersyukur untuk hal-hal itu. Nah adik-adik, di sekarang kita mau melakukan pengakuan dosa, kita mau ingat lagi apa sih hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, yaitu mungkin menyakitkan hati orang tua kita, teman-teman kita, mungkin juga orang-orang di sekitar kita yang mungkin bahkan kita nggak kenal gitu. Jangan karena kita sekarang lewat sosial media, lewat Zoom online gitu ya, bukan berarti kata-kata kita mungkin tidak menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, kita mau sama-sama membuka hati kita untuk melakukan pengakuan dosa yang akan dimulai dengan menyanyikan lagu Amazing Grace, dan kita akan menyanyikan dengan sikap berdoa. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oke adik-adik, kita akan melakukan pengakuan dosa kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali datang Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan, mengungkapkan semua hal yang pernah kami lakukan juga Tuhan. Tuhan,
Mungkin kami juga mau Tuhan untuk mengakui segala hal yang telah kami lakukan, entah itu menyakiti hati orang tua kami, entah itu yang menyakiti hati teman-teman kami, keluarga kami, atau bahkan mungkin orang-orang yang tidak kami kenal Tuhan. Mungkin kami juga kurang bersyukur Tuhan untuk segala yang Engkau telah berikan kepada kami, yang mungkin juga belum sesuai Tuhan, tapi kami tahu itu adalah hal yang paling terbaik untuk kami Tuhan. Sekarang Tuhan, kami buka hati kami Tuhan, dan kami juga mau Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi dari hari ke hari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kesempatan-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan untuk melakukan pengakuan dosa kami boleh mengungkapkan segala yang telah kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Beatrice. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, masih dengan suasana Pentakosta nih, Kak Kezia. Kita mau mempersiapkan hati kita menyanyikan lagu di hari Pentakosta. Mari kita menyatukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami telah mempersiapkan hati kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan sertai Kak Beatrice yang akan membawakan cerita firman Tuhan ini. Biarlah cerita ini tidak hanya kami dengar, tapi juga dapat kami mengerti, dan kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat belajar mengenai firman Tuhan dan semakin menjadi anak-anak-Mu yang taat akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, kepada Kak Beatrice, dipersilahkan. Terima kasih Kak Kes dan Kak Jo. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu, Kak. Oke. Kakak mau share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Sudah, Kak. Oke. Sekarang sebelum kakak cerita, kakak mau tebak-tebak dulu nih. Tebak-tebakan sama adik-adik. Udah siap? Siap, Udah siap belum? Siap, Kak. Siap. Oke. Kakak mau tebak-tebak bendera apa, dari negara apa, dan kalau kata halo dari negara mereka itu kayak gimana sih? Ini bendera apa adik-adik, ada yang tahu? Amerika. Kalau ngomong halo bahasa yang dipakai gimana? Hello. Oh ya. Oke, good. Benar. Nah ini, ayo nih yang cewek. Korea Selatan. Gimana? Annyeonghaseyo, Mika, kayak gitu-gitu ya. Nah ini ada yang tahu nggak? Thailand. Keren nih, bentar. Swarikap, ya kan, dari Thailand. Good job. Nah ini Prancis. terus kalau ngomong halo
Muncul. Ya benar. Wah, ternyata anak-anak sekolah minggunya pada hebat-hebat nih pengetahuan umumnya ya. Nah, kalau ini Indonesia. Indonesia nggak mungkin ya nggak tahu ya, disentil nanti kalau nggak tahu ya. Oke. Dan Indonesia sendiri sebenarnya banyak bahasa-bahasanya ya kan adik-adik, karena kita beraneka ragam budaya di Indonesia. Nah, karena kita sudah pemanasan nih, udah connect-nya udah dapet nih. Sekarang kakak mau cerita. Kita buka dulu ya kitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, tadi kakak udah tanya siapa nih yang mau bantu kakak? Ternyata ada Laska dan Itop. Nah, ayat 1 sampai 6 dibaca sama Laska dan ayat 7 sampai 13 akan dibaca oleh Itop. Yuk, boleh dibantu untuk kita semua, Laska? Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras di seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pasti itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masih mendengar Rasul itu berkata dengan bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Oke, terima kasih Laska dan Itop. Nah, tadi kita dengar di ayat pertama mereka sedang merayakan apa adik-adik? Pentakosta. Pentakosta. Ada yang tahu nggak Pentakosta itu apa? Apa? Turunnya Roh Kudus, benar. Nah, betul 100. Nah, tapi adik-adik kita mau balik lagi nih ke Alkitab. Nah, ini tuh ada timeline peristiwa adik-adik. Ternyata pada saat itu sebenarnya Pentakosta tuh bukan dirayakan sebagai turunnya Roh Kudus. Tapi memang kalau saat ini kita merayakannya sebagai turunnya Roh Kudus, yaitu dimulai dari kisah Pak Yesus mati, disalibkan, kemudian 3 hari setelahnya kebangkitan Tuhan Yesus, lalu selama 40 hari dia terus menampakkan dirinya berulang kali kepada murid-murid, sehingga Yesus naik ke surga, kemudian 10 harinya kita peringati sebagai hari Pentakosta. Nah, kalau kita balik lagi ke Alkitab nih adik-adik, ternyata pada saat itu bukan dirayakan sebagai harinya turun Roh Kudus. Ternyata pada saat itu tuh banyak sebutan Pentakosta itu sebagai hari perayaan macam-macam, tapi salah satunya yang sedang dirayakan saat itu adalah mereka mengucap syukur, mereka melakukan perayaan karena mereka mengingat pada saat itu mengingat bahwa Pentakosta itu dirayakan sebagai hari raya ucap syukurnya karena mereka telah terbebas dari perbudakan Mesir. Jadi mereka berkumpul di Yerusalem karena pada saat itu Yerusalem itu dianggap sebagai kota suci. Jadi mereka melakukan perayaan-perayaan di kota Yerusalem. Nah, begitupun dengan murid-murid adik-adik. Masih ingat nggak cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus bahwa mereka harus apa? Ada yang tahu? Pergi ke Yerusalem dan menunggu Roh Kudus turun di antara mereka.
Ya, 100 buat itu. Benar, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia berpesan bahwa murid-murid harus menetap di Yerusalem hingga nanti Tuhan memberikan penolong bagi mereka untuk mereka boleh menjadi saksi Kristus. Nah, begitupun dengan murid-murid pada saat itu berkumpul adik-adik di Yerusalem. Tapi suatu ketika adik-adik ada apa? Turun di atas mereka. Apa yang di atas mereka? Di atas ada genteng. Turun di Kudus atas api. mereka. Iya, ada suara angin yang besar. Kemudian tampaklah lidah-lidah api. Kalau digambar tuh kayak di atas kepala mereka. Tetapi setelah itu, setelah ada angin besar dan lidah-lidah seperti api, apa yang terjadi di situ adik-adik? Peristiwa apa Mereka yang saling menunjukkan? mengerti bahasa Mereka satu saling sama lain. mengerti bahasa satu sama lain. Iya, bisa mereka mengerti satu sama lain. Bahkan mereka bukan hanya ngomongin asal-asal aja, tapi mereka tuh menceritakan tentang kebesaran Tuhan, bahwa Yesus yang mati sudah memenangkan kematian itu dan bangkit dan untuk menebus dosa kita semua, dan dengan berbagai macam bahasa. Bahkan orang-orang yang saat itu berkumpul di Yerusalem, mereka datang nih ke tempat suara kegaduhan itu, ke suara yang wah, ada apa nih? Ada apa nih? Kan biasa kalau misalnya ada keributan kan orang-orang pada berkumpul ya kan. Wah, ada apa nih? Mereka kemudian berkumpul dan menjumpai para murid. Ternyata para murid sedang bersaksi tentang kebesaran Tuhan dengan bahasa-bahasa yang sebenarnya murid-murid udah pernah pelajari belum? Belum. Belum. Kenapa tuh? Tahu dari mana? Ya, Bojan raise hand nih. Coba boleh jawab, Bojan? Bojan mau jawab? Enggak. Oh, enggak. Berarti kepencet ya tadi ya raise hand-nya. Nah, ternyata siapa tadi mau jawab? Sebelumnya mereka udah belajar bahasa lain atau belum? Tahu Belum. dari mana? Kenapa? Warna bukan dengan bahasa mereka sendiri. Iya, sebelumnya mereka hanya tahu bahasa-bahasa mereka sendiri. Kalau sekarang mah kita enak ya, ada Google Translate, ada Google yang untuk kita bisa cari-cari. Nah, pada saat itu kan belum secanggih sekarang adik-adik, dan kalau kita boleh tahu latar belakangnya mereka rata-rata nelayan ya adik-adik. Jadi mereka pada saat itu bukan orang-orang yang terpelajar, bukan dari kalangan orang-orang yang berpengetahuan. Tetapi sungguh ajaibnya mereka bisa berkata-kata dengan bahasa lain, bahasa yang mereka sebelumnya belum pernah mereka pelajari. Tetapi bukan hanya omong kosong, tetapi kabar sukacita itu sendiri adik-adik. Tetapi ada yang nyinyir nggak adik-adik? Ya pasti ada. Siapa yang nyinyir adik-adik? Dan ngomongnya apa sih? Ngomongnya dikira mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Iya, betul. Ada yang nyinyir, ada yang julitin adik-adik. Ternyata dia bilang, paling mereka mah mabuk kali. Mereka habis minum anggur kali jadi mabuk. Padahal ternyata enggak adik-adik. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya ya adik-adik, Petrus berbicara, nggak mungkin lah kami mabuk. Ini baru jam 9 pagi, nggak mungkin kami mabuk. Dan yang diucapkan sama Petrus dan teman-temannya bukan cuma ngalur ngidul yang nggak jelas gitu loh adik-adik. Kayak bukan yang kayak bahasa-bahasa yang nggak dipahami, tetapi bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh orang-orang pada saat itu. Di situ ada apa gitu? Ada orang Asia juga, ada orang-orang Mesopotamia ya kan? Ada orang apa lagi tuh di sana di Alkitab adik-adik? Ada yang bisa sebutin? Mesopotamia, orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Nah, bener banget, banyak banget ya adik-adik. Kan nggak mungkin ya kan kalau mabuk bisa ngomong sebanyak bahasa kayak gitu ya adik-adik. Nggak mungkin. Bahkan adik-adik setelah Petrus berbicara seperti itu, yang kami nggak mabuk, ini baru jam 9, nggak mungkin lah kami mabuk. Lalu kalau misalnya kita baca selanjutnya lagi, bahkan setelah peristiwa itu,
Banyak loh yang mau jadi pengikut Kristus, ternyata kalau bisa kita baca ternyata nggak cuma 1, 2, 3 orang, bukan 10, bukan 100, tetapi 3.000 orang adik-adik. Nah, itulah berkat daripada Roh Kudus yang Tuhan telah janjikan. Ternyata Tuhan Yesus benar-benar loh, benar-benar menepati janjinya akan memberikan penolong bagi murid-murid untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita. Nah, kalau misalnya kita lihat, pernah ingat kejadian ini nggak? Ada yang ingat? Kejadian di mana Tuhan Yesus mati dan para murid menutup seluruh pintunya karena mereka takut dihakimi, mereka takut untuk disalibkan seperti Yesus, takut dihukum. Jadi mereka menutup pintu rapat-rapat, boro-boro memberitakan Injil. Orang nyelamatin diri sendirinya aja, mereka sangat ketakutan hingga menutup seluruh pintunya. Tetapi apa yang sekarang terjadi? Karena pertolongan Tuhan Yesus dengan kebangkitannya, dengan penampakannya, dengan kenaikannya serta memberikan janjinya, dan Tuhan telah menepati janjinya nih, memberikan penolong yaitu Roh Kudus, mereka dapat berkata-kata dan ditolong oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Bahkan sebab dan akibatnya banyak orang yang bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Bahkan pada saat itu 3.000 orang langsung percaya loh adik-adik. Wah, luar biasa banget ya berkat daripada Roh Kudus yang telah Tuhan janjikan. Nah, begitupun dengan kita adik-adik sekarang tahun 2000 berapa? 2021. 2021 adik-adik, bayangin pada saat itu tuh beratus-ratus tahun yang lalu, berpuluh-puluh tahun yang lalu, mereka telah mengabarkan Injil. Ini aku ambil dari Google Map ya adik-adik ya, Google Map terkini ya adik-adik ya, bahwa dimulai dari Yerusalem adik-adik, mereka telah memberitakan Injil dari generasi ke generasi, dari generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi sampai sekarang nih 2021, Tuhan telah memberikan Roh Kudusnya kepada umatnya yang percaya, yaitu untuk memberitakan kabar sukacita itu, yaitu kabar kebangkitan Tuhan Yesus, dan Yesus yang mau mati untuk kita semua loh adik-adik. Bahkan kita ada di mana nih? Di Indonesia. Jauh banget gak? Coba lihat petanya. Jauh banget gak sih dari Yerusalem ke Indonesia? Jauh. Jauh banget ya. Terus bahasanya kan beda ya adik-adik ya? Iya. Nah, luar biasa banget gak sih Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudusnya? Bahkan dari Yerusalem, kan dulu dibilang dari Yerusalem, terus kemana lagi? Ke Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang tuh berkat Roh Kudus itu telah sampai loh ke kita semua, hingga kita di Indonesia nih boleh merayakan Pentakosta juga, yaitu memperingati turunnya Roh Kudus. Nah, pesannya untuk apa sih? Untuk kita agar lebih berani mengabarkan sukacita. Sukacita itu apa sih adik-adik? Ada yang mau jawab? Gembiraan. Kabar kegembiraan. Oke. Perasaan yang bahagia. Perasaan yang bahagia. Oke, senang dan bahagianya karena apa sih? Kayak kabar baik. Kabar bahwa Yesus mau mati dan bangkit buat kita semua untuk menebus kita semua. Nah, bahkan sampai ke Indonesia ya sekarang adik-adik ya, dengan Indonesia berbagai macam suku dan budaya. Di sini ada yang pakai baju adat Jawa, ada yang Batak, ada yang macam-macam. Kita mensyukuri bahwa wah, Tuhan Yesus telah memberkati kita meskipun dengan berbagai macam daerah, berbagai macam budaya dan bahasa, Tuhan tetap menyertai kita melalui Roh Kudusnya agar firman Tuhan itu boleh diberitakan. Kalau misalnya adik-adik boleh ada yang suka nemu tuh buku Alkitab kan banyak versinya ya. Ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahkan bahasa Batak juga ada ya Alkitabnya. Ada Alkitab bahasa Jawa juga, dan berbagai macam. Tuhan boleh pakai cara untuk memberitakan sukacita itu, asalkan kita yang sudah menerima Roh Kudus mau apa? Ada yang bisa jawab? Gabriel senyum-senyum aja. Asalkan kita mau berani mengabarkan kabar sukacita itu dan percaya bahwa Roh Kudus akan menyertai kita. Sehingga bahkan sampai saat ini kita boleh merayakan Pentakosta. Sebenarnya minggu lalu sih kita boleh merayakan Pentakosta
dan mengucap syukur sama Tuhan meskipun di tengah pandemi kayak gini ya adik-adik ya, di tengah pandemi kayak gini, keterbatasan kita bertemu, keterbatasan kita mengikuti sholat minggu, kita tetap diberkati sama Tuhan loh melalui Roh Kudusnya. Kita masih diberikan kemampuan untuk mengikuti sekolah minggu meskipun secara Zoom, secara online. Meskipun kita rasanya pengen banget sih ketemu gitu kan. Nah, ini kakak ambil dari minggu lalu nih, bahkan Tuhan boleh pakai aplikasi Zoom. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu. Karena kami meskipun melalui Zoom, kami boleh mengikuti sekolah minggu. Itu semua berkat Tuhan melalui peran Roh Kudus juga yang mau mengajak kita untuk mengikuti sekolah minggu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kalau dulu murid yang tadinya takut, sekarang berani untuk memberitakan Injil, kita masih takut gak? Masih malu gak memberitakan kebaikan dan kebesaran dan kemuliaan Tuhan? Padahal Roh Kudus sudah diberkati ke kita loh. Tuhan Roh Kudus telah menyertai kita semua loh. Masih malu nggak? Kakak mau cerita sedikit. Dulu kakak waktu kuliah, kakak lagi ngobrol nih sama teman kakak. Dia agamanya nggak sama kayak kakak sih. Kita lagi ngobrol biasa aja sebenarnya, tapi hingga ketika kakak lagi ngomongin tentang kayak iman kita masing-masing, dan kakak bilang bahwa kalau aku mengimani bahwa Yesus mati dan bangkit buat aku karena manusia itu nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita butuh seorang penolong yang nggak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Dia yang mau mati dan bangkit buat aku dan untuk orang-orang yang percaya kepada mereka. Tetapi sungguh sangat sedih, kakak malah punya teman lagi nih yang datang nih. Padahal sama-sama orang Kristen juga. Dia malah ngeledekin kakak, lu lagi penginjilan ya? Lu lagi ngerekrut orang jadi orang Kristen ya? Padahal aku nggak sama sekali kepikiran untuk itu, tapi bagaimana akhirnya melalui sebuah peristiwa yang nggak diduga-duga kita mengabarkan Injil loh. Tetapi kakak nggak mau sedih sampai situ aja, tapi kakak mau tetap bersaksi untuk memberitakan kabar sukacita itu. Misalnya kayak sekarang kakak nih mau mengabarkan kabar sukacita itu kepada adik-adik bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik, sungguh sangat agung dan mulia hingga kita masih diberikan kesempatan untuk sekolah minggu. Nah, contohnya mungkin nggak se-ekstrim itu ya, mungkin mulai dari kita ajak belajar bareng yuk teman-teman kita untuk berani mengerjakan tugas, untuk mengerjakan saat teduh, sehingga kita belajar, ternyata orang Kristen itu beda ya, mereka bertanggung jawab terhadap tugasnya, mereka bertanggung jawab terhadap kegiatannya, mereka nggak main-main dalam mengerjakan tugasnya, atau mengerjakan saat teduh dengan baik setiap hari, dan nggak cuma main di rapel 1 minggu aja, tetapi boleh menunjukkan bahwa kita tuh orang yang berbeda, orang yang mengikut Kristus itu orang yang mau bertanggung jawab atas hidupnya. Kemudian mungkin nanti kalau sudah besar, mungkin kalau sudah kita lulus dari sekolah minggu, kita mungkin naik ke remaja atau pra-remaja, kita mungkin mau melayani sebagai MC, atau misalnya lagi boleh didoain nih dari sekarang adik-adik mungkin mau jadi kakak-kakak pemusik kayak tadi tuh yang tadi membawa kita untuk bersaksi melalui keahlian kita bermain musik mungkin, di sekolah minggu mungkin, atau di remaja mungkin, atau mungkin mau jadi guru sekolah minggu. Boleh banget didoain dari sekarang untuk dipersiapkan dirinya. Boleh misalnya mau jadi kakak, seperti tadi kayak Kak Kesha atau Kak Joanna untuk menjadi MC di sekolah minggu. Boleh banget adik-adik boleh doain. Atau kayak kakak untuk menjadi pencerita. Boleh banget adik-adik. Mungkin terlalu jauh ya, tapi boleh didoain dari sekarang. Asal boleh dari sekarang belajar dari hal kecil, yaitu dengan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, mulai dari belajar dengan baik, belajar menjadi contoh yang baik, dan masih banyak macamnya sih kegiatan mengabarkan sukacita itu seperti apa. Kemudian sekarang lagi school from home, kita banyak waktu kosongnya, kita diajak mabar nih, yuk mabar, main bareng yuk. Main apa sih namanya anak-anak laki-laki tuh? PUBG ya? PUBG. Apalagi sih mainan game online sekarang yang biasanya dimainin? Banyak, di sini. ML, Banyak Kak. apa aja? ML. Apa tuh kepanjangannya tuh? Mobile Legends. Mobile Legends. Among Iya Us, benar bla, Mobile bla, Legends. bla. Nah, tapi pas lagi adik-adik lagi main nih,
lagi main, tetapi ada sesuatu hal yang membuat adik-adik kesel. Jadi ngomongnya kayak, aduh, dia tuh orangnya, dasar, suka begitu nggak? Ada yang suka begitu nggak? Hah? Jago? Oh enggak, bagus kalau enggak. Tapi mungkin ada dari kita ya kan terbawa emosi atau saking asiknya dan merasa hal itu biasa aja. Jadi suka ngomong-ngomong yang disensor tadi itu. Mungkin berkata-kata kasar yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Boro-boro kita mengabarkan Injil. Melalui permainan kita aja, kita suka mendukakan hati Tuhan gitu. Nah, kita mulai belajar dari hal kecil. Mungkin kita boleh belajar dari bertanggung jawab terhadap diri kita ya adik-adik, berkata-kata dalam hati dan pikiran kita. Kita sudah mulai untuk hanya mengabarkan kabar sukacita saja, jangan yang malah mendukakan hati Tuhan. Nah, sekian adik-adik cerita kali ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua sehingga kita boleh mengabarkan sukacita itu ke seluruh dunia, atau mulai dari hal yang kecil, dari keluarga, dari teman, dari sampai kita ketemu orang-orang lain untuk mengabarkan sukacita. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu hingga sekarang. Kami boleh merasakan kabar sukacita itu, kami boleh tahu bahwa Engkau mati dan bangkit bagi kami semua dan menyertai kami dengan Roh Kudus. Sekiranya Tuhan, kami boleh terus percaya, kami boleh yakin, dan kami pun boleh melakukannya di dalam kegiatan kami sehari-hari. Kami mau belajar berani untuk menyatakan kabar sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Kak Joanna dan ya. Kan tadi kenapa aku buka itu nih? Kenapa? Oke, thank you Kak Beatrice. Makasih Kak Beatrice. Nah, adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita udah belajar bahwa dengan kita anak-anak Tuhan, kita sekarang telah memiliki Roh Kudus. Nah, dari Roh Kudus itu kita bisa diingatkan untuk berbuat baik dan memberitakan firman Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita dan juga mungkin semua orang yang ada di dunia ini. Nah, kita mau merespon firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu di hari Pentakosta. Keduanya, Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, mengajar dan menolong dan menyertaiku. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah merespon firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Nah, adik-adik, untuk persembahannya masih seperti biasa. Jika adik-adik ini mungkin ada mobile banking atau mungkin bisa dibantu sama mama papanya, bisa lewat QR code. Lalu nanti jika memang mau pakai cash aja ya Kak, bisa diamplopin terus nanti dikasih atau dititipkan di gereja. Nah adik-adik, kita juga kakak-kakak juga mau ingetin lagi nih, kalau jangan lupa kode untuk persembahan sekolah minggu itu di 07 ya belakangnya. Nah, oke adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita bersama-sama menyanyikan lagu Kami Bawa Pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu dapat terus bergema di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat diolah oleh tangan-tangan yang telah Engkau sertai ya Tuhan, agar semuanya dapat berguna hanya untuk kerajaan dan kemuliaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Amin. Oke, kita masuk ke dalam aktivitas. Apa nih aktivitas kita? Nah, kira-kira aktivitasnya ngapain ya? Coba kita tanya kepada Kak Eko, dipersilahkan. Ya, halo adik-adik. Ya, sekali lagi selamat Pantekosta, walaupun minggu lalu baru kita rayakan sekarang ya adik-adik. Nah, terima kasih buat adik-adik yang sudah pakai pakaian daerah ya, sesuai yang diminta. Nih kakak Eko pakai batik. Nah, tadinya mau pakai ikat kepala yang Batak, tapi kelupaan di bawah ini. Kakak lagi di luar kota. Tadi ada Bojan, pakai baju Jawa, ada siapa lagi? Ada Gabriel, terus ada yang pakai ulos, tadi ada juga ya. Ya, Kak Novi juga pakai ikat kepala, apa tuh Kak Novi ya? Ya, nah adik-adik ya tentang Pantekosta tadi kalau Kabet cerita ada Tuhan Roh Kudus memampukan para murid bisa berbahasa macam-macam ya yang tidak pernah mereka pelajari. Nah itu kan zaman dulu ya, kalau tidak ada Google Translate gitu, tidak ada les-les bahasa. Nah tapi sekarang kan Tuhan baik kepada kita ya, kita banyak cara untuk kita bisa mengetahui berbagai bahasa supaya kita bercerita tentang Yesus kepada bukan hanya kepada teman-teman kita tapi kepada siapapun yang dari bangsa lain pun yang tidak sama berbahasa dan kita bisa. Nah, aktivitas kita adalah kakak mau share screen ya. Oke, bentar. Kelihatannya adik-adik ya? Kelihatan Kak. Kelihatan Kak. Ya, oke. Nah, ini adalah tulis beberapa kalimat berikut ya ke dalam bahasa daerah atau bahasa asing ya. Ada beberapa kalimat ya. Nah, nanti adik-adik bisa chat dulu ya, pakai gunakan chatnya untuk bisa menjawab ya. Jadi ketika kita bersaksi, kita mengatakan yang kita beritakan pada orang lain, kita bisa juga menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing yang kita tidak pernah, yang bukan bahasa kita sehari-hari. Biasanya kalau kita menceritakan tentang Yesus, ngomong apa sih adik-adik? Apa yang kita omongin biasanya? Kalimat apa? Atau berita apa? Nggak ada ide ya? Oke, ini yang pertama ya adik-adik, silakan chat ya, lewat chat. Ya, Yesus mengasihi kamu. Ya, silakan di chat. Ya, silakan di chat adik-adik. Yesus mengasihi kamu dalam bahasa daerah atau dalam bahasa asing boleh. Tadi ada yang bisa bahasa Korea, ada yang bisa. Nah, teman adik kan ada yang dari Jawa, ada yang dari Batak, ada yang dari Ambon mungkin juga ya, ada yang dari Timur Timur, dari Kupang, dari NTT, silakan. Saya gimana caranya kalau setelah ini ya bisa ngelihat isi chatnya, nggak kelihatan saya. Di atas Kak, biasanya muncul. Muncul ya, ini kok nggak ada ya di saya. Di atas. Oke, oh ya. Oh, ini ada siapa aja nih? Jesus love you, Jesus love you. Oh, ini cinta. Jesus live. Ada yang bahasa daerah nggak nih?
Oke. Tete manis sayang Ale. Oke. Dalam bahasa Jawa ada nggak? Oh itu Yesus tresnani kowe. Oke. Nah, ada yang dari mana lagi ya? Ada yang dari Lampung. Bisa share nggak ada yang dari Lampung? Kak ini apa? Kak Wiyar dari Wiyar. Lampung ya kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu bahasa Ada bahasa Lampung. Lampungnya nggak sih Kak Wiyar? Nggak ada bahasa Lampung Iya. ya, ada bahasa Jawa Iya, ya. taunya bahasa Jawa. Oke, ada yang dari Papua atau daerah Ambon atau Sulawesi? Aku Orang Sulawesi Toraja ada Utara, nggak? Manado. Siapa nih? Laska ya? Kak, Manado. Manado ada bahasanya nggak? Iya ada. Apa? Bahwa Tuhan Yesus sayang panganan. Nah, saya Ada. sudah, Tadi Kak. udah tulis ya? Sudah ya? Kak. Ya, saya sudah. Oh, oke. Terima kasih. Nah, ada yang susah diucapkan tadi. Ada yang bahasa Jerman tadi siapa? Saya, Kak. Bahasa Jerman ya? Ya. Saya Tadi Kak. jawab ada bahasa Jerman siapa tadi tuh? Cinta ya? Boleh. Cara bacanya gimana Cinta? Wah, pakai lulus Batak ini. Cara bacanya boleh biar adik-adik yang lain bisa ikutan tahu. Jesus lived this. Lift dich ya. Oke, itu bahasa Jerman. Ya, oke, satu lagi ya. Kita mau kata satu lagi. Biasanya setelah kita ngomong Yesus mengasihi kamu, kita juga bilang saya mau berdoa untukmu. Oke, silakan bahasa daerah atau bahasa asing. Yes, saya mau berdoa untuk kamu. Oh, tadi juga ada yang bahasa Batak ya. Yesus mengasihi au. Oh, tadi Gabriel ada bahasa Jepang juga. Oke, baru satu. Siapa lagi? Oh, ada bahasa Prancis. Wah. Gregi ada bahasa Itali. Frans, bahasa Jepang, tapi bahasa Jepang gimana bacanya Frans? Nanti nggak apa-apa, tulis dulu aja adik-adik, silakan. Ada yang bahasa Korea Selatan. Abdi, oh Kak Beatrice bahasa Sunda nih. Beatrice, Joshua Kazakhstan. Wow, banyak ya. Nah, oke. Sambil nulis, kakak mau tanya nih. Ada yang susah dibacanya nih. Oke, siapa dulu ya mau baca ya? Bentar sambil ya. Saya baru tahu Kak Beatrice bisa bahasa Sunda ternyata. Ada Google Translate, Pak. Ini saya mau tanya satu. Tomiko. Boleh Tomiko? Ini bacanya gimana Tomiko? Kan kalau bahasa Prancis kayak bukan spellnya nggak kayak ini ya. Mana Tomiko? Tomiko videonya boleh biar munculin sekalian kenal juga. Halo Tomiko. Masih di mute? Belum muncul ya? Atau Gregi dulu deh, Gregi. Gregi ini bahasa Itali, bacanya gimana nih spellingnya? Oke. Foglio pregare per te. Oh, boleh diceritain satu-satu? Artinya foglio itu apa? Precare itu apa? Susah sih. Oh, oke. Nah, terima kasih Gregi. Ada lagi. Tomiko udah bisa belum? Itu bahasa Prancis spellingnya gimana? Je vous prie pour toi. Boleh diulang?
Jevok's prayer for joy. Oh, itu artinya tadi saya mau berdoa untukmu ya. Hampir sama bahasa Inggrisnya prayer. Ya, oke, terima kasih Tomiko. Kakak mau minta dua orang lagi. Ana bahasa apa nih Ana? Korea Selatan ya. Bacanya gimana Ana? Bukan Annyeonghaseyo kan ini ya? Ini apa? Bacanya gimana Ana? Hello, Heidi Dohago Hotel. Boleh diulang Ana? Sorry. Hello, Heidi Dohago Hotel. Oh, oke. Ya, saya mau satu lagi nih. Joshua Oktalingga, ini bahasa Kazakhstan. Dibacanya Mensen Usin, Mensen Usin, Duga Etkim Keledi. Oh, waduh. Susah. Boleh diulang, Joshua? Mensen Usin, Duga Etkim Keledi. Oke, itu artinya juga saya mau mendoakan Anda, gitu, kamu gitu ya? Iya, Kak. Iya. Wah, makasih Joshua. Wah, adik-adik senang ya. Kalau kita bisa, nanti kalau misalnya Joshua dikirim penginjilan ke Kazakhstan, ya kita tidak tahu. Siapa tahu Tuhan mengirim ke sana Joshua ketika berkhotbah atau bercerita pada temannya, Mesen, apa tadi? Oh, saya kakak aja nggak tahu tuh. Ya, atau misalnya tadi siapa? Ana mungkin dikirim penginjilan ke Korea ya, Ana ya. Atau Gregi mau ke Italia, ya. Gabriel kayaknya pengen ke Jepang tuh. Tomiko mau ke Perancis ya. Kita doakan ya, siapa tahu ini juga jadi pendorong buat kita akhirnya menginjil bukan hanya di Indonesia kepada dalam Indonesia, tapi juga kalau sampai Tuhan menyuruh kita atau memerintah kita untuk menyebarkan berita ke semua negara, Tuhan akan siapkan kita. Nah, adik-adik, demikian aktivitas kita saat ini. Kita terus banyak pelajari bahasa-bahasa lain atau bahasa daerah untuk memampukan kita menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Ya. Terima kasih adik-adik untuk aktivitasnya. Kakak kembalikan kepada Kak Joanna dan Kak Kesia. Oke, terima kasih. Makasih Kak Eko. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Mari adik-adik, aku ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita. Kita nyanyikan lagu "O Berkati Kami", dilanjutkan dengan doa penutup, kemudian ditutup dengan Bapa terima kasih. O berkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan atas seluruh penyertaan-Mu sepanjang kami telah beribadah. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Engkau juga yang sertai dan Engkau yang pimpin. Dan biarlah melalui firman yang telah kami dengar, kami dapat semakin menjadi anak-anak-Mu yang taat akan firman-Mu. Dan juga dengan bantuan Roh Kudus yang telah ada di dalam diri kami ya Tuhan, kami bisa diperbantukan untuk melakukan hal-hal baik dan juga memberitakan firman Tuhan untuk semua orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih.
selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Jangan Minggu kemana-mana dulu. semuanya. Kita foto dulu. Selamat hari Minggu, Kak. Jangan kemana-mana dulu dan jangan lupa untuk di on kameranya ya. Kita mau foto-foto dulu. Dan makasih juga untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi dan mengikuti memakai batik atau memakai pakaian daerah ya. Hari Udah siap semuanya? Esther, Anna, Jasmine. Hai, kemana kalian? Oke, kita tunggu. Oceania. Ayo, Lagi yang belum siap-siap dibuka dulu, lagi siap-siap kameranya. dulu. Oke, nggak apa-apa. Yang Kameranya dibuka bentar. siapa lagi nih? Jasmine, Esther. Ya, kan Duh, muka cantiknya nggak kelihatan ya Kak Jo ya? Iya, Kalau misalkan kan ditutup kita kameranya. udah pakai batik, udah pakai Iya, baju daerah. udah cantik-cantik nih. Udah ganteng-ganteng, udah cantik. Ya. Wah, tuh ada yang pakai baju daerah ya, Kak. Iya, iya. Nggak Oke, udah buka kamera semua. Ya udah. Sip. Oceania, kamu kemana? Oke, nah, ya hilang lagi. Ya udah, kita mau siap-siap nih. Kita mau foto sama-sama. 1, 2, 3. Belum siap. Oke. Lagi sekali lagi. Sekali lagi. Oke, siap. Satu lagi. Siapkan senyumnya. 3, 2, 1. Oke. Oke, sekali lagi. Satu slide lagi. Ada lagi yang belum dibuka. Oh, banyak nih. Selo. Siapa? Tomiko. Selo, Tomiko. Oke, siap ya adik-adik. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Udah. Oke adik-adik, kita udah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Selamat hari Minggu semuanya. Sudah bertugas. Terima kasih, Shelly.